Assalamualaikum. Kali ini saya membuat batik ya, kebetulan ada yang menjahit batik lagi. Kebetulan untuk batik yang ini tidak menggunakan furing dan tidak menggunakan tricot juga. Pengennya batik ini meskipun dipakai untuk acara resmi tetap nampak kasual atau nampak santai. Maka si customernya ini tidak mau menggunakan furing ya ataupun tricot. Nah, di sini model saku boboknya normal seperti biasa ya. Saya gunakan staff leg. Dan untuk bisetnya saya tetap menggunakan cara yang sama ya. Mau yang kasual ataupun yang resmi, saya menggunakan bisetnya itu lebar kisaran 2 cm lurus ke atas, dan untuk rumah-rumahannya ini saya gunakan sekitar 3 cm, dan di sini menggunakan lubang kancing seperti ini ya. Dan pada kali ini saya menggunakan staff leg yang lembek, yang jika teman-teman memperhatikan postingan saya terdahulu ada ya, saya sematkan ya untuk rekomendasi staff leg. Di sini saya menggunakan staff leg Jerman, apa namanya itu, R apalah 222 apa berapa gitu. Cek saja postingan saya yang diunggulkan rekomendasi staff leg ya, ada di atas. Ada postingan yang saya sematkan. Rekomendasi staff leg ini penggantinya M33 ya. M33 ini lenturnya sama dengan M33, tetapi saya tidak menggunakan M33 tapi menggunakan yang Jerman ya. Kenapa saya menggunakan yang Jerman? Karena menurut saya meskipun harga per meternya itu lebih mahal, tetapi dari lebar kainnya itu jauh lebih lebar dari M33. Pada akhirnya dengan lebar yang berbeda, dengan kualitas yang jauh berbeda dengan M33, saya memutuskan memakai yang Jerman. Dan dengan perhitungan ternyata yang Jerman itu jauh lebih murah dibandingkan yang M33 dengan kualitas yang jauh lebih bagus dari M33. Tapi tingkat kelenturannya sama. Ini menggunakan kerah Itali 2. Saya gunakan 2 lapis tetap di bagian daun kerahnya, cuman karena memang menggunakan staff leg yang lembek ya, yang lembek. Jadi meskipun 2 lapis dia tetap lentur. Dan di bagian sini saya tetap menggunakan tulang kerah karena saya tidak suka pada saat kemeja itu dipakai nanti lambat laun dia akan nekuk seperti ini. Makanya saya gunakan di sini tulang kerah ya. Dan ada yang berbeda untuk bagian dalamnya, coba kita lihat, kita buka dahulu ya. Nah, di bagian dalamnya ini saya kasih lapisan tambahan atau lapisan tambahan yang menggunakan kainnya ya, kain sisaannya seperti ini teman-teman. Buat nambah agar lebih kokoh pada bagian bahu ya, ini bisa menjadi opsional atau pilihan teman-teman ya. Dan di bagian lingkar ketiaknya ini, di bagian ketiaknya saya stick satu ya. Saya stick satu. Dan di sini tulangan ketemu tulangan ya. Jadi seperti komentar yang kemarin, kalau baju cowok itu harus ketemu tulang dengan tulang-tulang badan, dengan tulang lengan itu harus ketemu. Kalau bagi saya pribadi tidak harus, tergantung bagaimana kita membuat polanya ya. Ada trik, ada teknik tertentu yang supaya tidak bisa dicontek oleh orang lain atau oleh penjahit lain pada saat misalkan customer ini cocok dengan jahitan kita, lalu nggak menjahit ke kita lagi, menjahitnya ke tempat jahit yang lain dengan contoh baju kita. Sangat memungkinkan tidak, meskipun ukurannya sama, itu sangat memungkinkan hasilnya akan berbeda karena ada trik-trik yang saya rubah yang hanya saya yang pakai seperti itu teman-teman ya. Mungkin penjahit yang lain juga sama, ada pakai trik yang tersendiri yang saya tidak bisa nyontek gitu. Lalu untuk belahan samping tetap saya menggunakan belahan samping numpang, cuman yang ini agak kecil seperti ini. Dari bagian samping kita usahakan semaksimal mungkin motif dipertemukan ya, nyambung sama, di sini juga sama ya. Setidaknya masih ada sinkron ya. Lalu memang di bagian pundak saya tidak menggunakan sama karena polanya kita menggunakan pola kemeja yang standar, bukan khusus untuk batik. Sama halnya dengan tutorial-tutorial saya yang lain juga. Untuk kemeja batik saya menggunakan pola kemeja biasa seperti itu teman-teman ya. Jadi ini bisa menjadi rekomendasi jahitan. Ada tambahan seperti ini di bagian punggungnya ya. Kalau tidak ada kainnya pakai apa? Pakai furing aja ya, furing sedikit aja, pakai sisaan furing ya.
untuk lapisan dalamnya seperti ini. Satu, fungsinya itu memperkokoh di bagian belakang, lebih rapi, tapi harus pas ya, masangnya harus pas. Karena kalau enggak dia nanti akan gelembung. Yang kedua, buat naruh label, karena saya memang kurang suka naruh label di bagian kaki kerah seperti itu teman-teman ya. Nah gitu. Oke, ini untuk video rekomendasi yang sekarang. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.